saya sudah punya omset sekitar 1 miliar per bulan. Saat ini, 4 tahun kemudian berarti ya, alhamdulillah Mbak Trisha sudah memiliki omset sekitar 20-30 miliar per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengulas isi dari buku saya yang berjudul Omset Miliar Tanpa Modal. Jadi untuk yang belum sempat baca buku ini bisa ikut menyimak ulasan saya kali ini. Mulai dari perjalanan hidup saya dari kecil, apa saja sih yang membuat saya bisa struggle, tough menjalani berbagai ujian hidup. Mulai dari cobaan hidup yang menguatkan, usaha tanpa modal, bisnis bukan sekedar cari untung, gaya pemasaran saya, kemudian memaksimalkan mesin kecerdasan. Jadi di sini saya mengulas bagaimana perjalanan hidup saya mulai dari kecil, di mana saya dulu pernah kelaparan berhari-hari, sampai akhirnya saya setelah saya puasa 3 hari, jadi selama 3 hari itu saya hanya berbuka dengan air putih. Kemudian di hari ketiga, saat saya sudah merasa sangat-sangat luar biasa lelah, lapar, perih, saya berdoa sama Allah, ya Allah yang maha baik, berikan saya makanan dari mana saja, Engkau maha kuasa. Ya kira-kira begitulah saya berdoa. Dan tiba-tiba ada kucing naik ke panggung tempat saya tinggal. Panggungnya kan dari bambu ya. Jadi saya saat itu kedinginan banget, lapar banget. Lapar kan kalau dingin semakin dingin ya. Tiba-tiba ada kucing naik bawa ikan, mungkin ikannya dapat nyuri dari rumah Pak Kiai. Begitu naik lihat saya kaget, ditinggalkan ikannya, dan itu adalah jawaban dari doa saya. Allah antarkan kucing untuk memberi saya buka puasa dengan ikan, walaupun itu bekas gigitan kucing. Saya bawa ikannya, saya bakar, dan saya buka puasa dengan ikan terlezat dalam hidup saya. Banyak cerita, kalau diceritakan mungkin sangat panjang, tapi intinya adalah saya dari kecil memang sudah yatim dari lulus SD, sudah yatim, sudah ditinggalkan ayah maksudnya, kemudian hidup dengan keadaan yang sangat kekurangan beserta saudara-saudara kandung saya. Memasuki SMA, saya juga sekolah di pesantren khusus yatim. Di situ alhamdulillah saya tidak kelaparan karena sandang, pangan, dan papan ditanggung oleh yayasan. Jadi sudah tidak ada cerita kelaparan lagi. Kemudian di dunia kerja, jadi setelah lulus SMA, saya lanjut ke dunia kerja. Saya pernah juga jadi karyawan. Saya pernah jadi karyawan swasta dengan gaji UMR saat itu. Alhamdulillah di perusahaan tersebut saya juga mendapatkan tempat tinggal. Tapi sebelum saya bekerja di perusahaan yang menyediakan tempat tinggal, saya pernah bekerja di perusahaan yang tidak ada tempat tinggal ya. Jadi saya tinggal di rumah teman sekelas, yaitu Teh Mutiaroh, sekarang jadi kakak ipar saya. Di situ juga ada sedikit cerita di mana saya pernah karena kehabisan ongkos, terpaksa saya pada saat pulang dari pulang kerja, saya pulang sekitar jam 12 malam. Jadi tiba di daerah Tambun. Anak Tambun, hai. Iya. Jadi saat itu saya pulang kerja sekitar jam 12 malam. Perjalanan dari Tambun ke Buok mungkin sekitar 8 sampai 10 kilo ya.
saya jalan kaki melewati daerah-daerah yang gelap gulita, yang ya mungkin bisa dibilang angker atau apa. Sebetulnya yang saya takut sih bukan angker yang berbau-bau gaib gitu ya, atau mistik. Saya lebih takut sama makhluk nyata, manusia. Jadi saya udah bismillah aja, ya Allah yang maha baik, lindungi saya, ya Allah yang maha pelindung, mohon lindungi saya. Begitu terus di perjalanan. Jadi sempat ada ada motor berdua bukan nyamperin sih ya, menghampiri tapi nggak menyapa ya. Jadi setelah dekat memperhatikan, kemudian pergi lagi. Itu pada saat memperhatikan deg-degannya saya khawatir ya, takut juga kalau itu orang jahat, tapi alhamdulillah ternyata bukan. Jadi ternyata yang malam itu menghampiri saya itu adalah tetangganya ibu. Wah, jadi gini, tetangga ibu teman saya. Gimana itu? Lucu. Iya, jadi tetangganya ibu teman saya atau tetangganya teman saya gitu ya kira-kira. Tetangga tersebut bertanya kepada ibunya teman saya, ya biasa dipanggil emak, itu yang tinggal di rumah lo katanya, kok lu biarin sih tengah malam anak wadon jalan kaki gitu kira-kira. Jadi saya ditegur sama emak, lo ngapain tengah malam jalan kaki? Kalau lo nggak punya duit pinjam sama gua, emang lo pikir gak bakalan gue pinjemin gitu ya. Sebetulnya saya cuma tidak ingin merepotkan, tapi dari situ saya jadi berpikir, oh iya, dengan saya berjalan tengah malam sebagai perempuan juga itu merepotkan. Jadi setelah itu saya mencari pekerjaan di tempat yang lain yang ada tempat tinggalnya, dan alhamdulillah saya akhirnya bekerja di PT Matel Jakarta 1. Dan di situ ada juga kejadian yang sangat mengharukan buat saya. Jadi di PT Matel itu ada pemilihan Putri Matel Jakarta 1 tahun 2000 saat itu ya. Kabarnya yang terpilih jadi Putri Matel itu karirnya jadi bagus gitu ya. Saya ikut menjadi peserta, didorong sama teman-teman untuk jadi peserta, dan malam pemilihan itu saya merasa saya masuk jadi final nih, cerita dulu ya. Saya masuk menjadi 5 finalis, berdiri di atas panggung di hadapan ribuan orang dengan gegap gempitannya sebuah acara pemilihan atau kontes ya, kontes kecantikan. 4 finalis lain tuh dingin tangannya, jadi mungkin gugup. Sedangkan saya saat itu hangat-hangat saja. Teman-teman nanya, kok kamu nggak gugup sih Faz gitu? Ya saya gugup kenapa? Masalahnya saya udah yakin gak bakalan terpilih gitu kan. Saya hanya seorang gadis lugu dari kampung, jadi udah bisa jadi finalis aja udah keren banget rasanya kan. Jadi saya dengan santai, tidak berpikir. Kadang-kadang gugup itu mungkin ada pemikiran apa gitu ya. Jadi saya tidak berpikir apa-apa, sudah senang aja bisa jadi finalis gitu. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa saya terpilih jadi putri favorit. Wah, Masya Allah ya, jadi putri favorit Putri Matel Jakarta 1 tahun 2000 itu ya. Jadi saya dibawa ke depan, dipasangkan selendang, diberi bunga dan sebagainya. Ya Allah, rasanya itu luar biasa, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia sekali. Kemudian mundur ke belakang, diumumkan kembali putri runner up, putri ini, putri itu, sampai akhirnya terakhir pemilihan putri utama. Saya masih deg-degan, masih bergembira, berbahagia dengan masih merasakan euforia terpilih sebagai putri favorit. Jadi ketika Putri Matel 99 memasangkan juga di kepala saya santai aja karena saya tidak berekspektasi terlalu jauh gitu. Tapi tiba-tiba ditarik ke depan, lalu MC mengumumkan, inilah dia Putri Matel Jakarta 1 tahun 2000. Ya Allah, itu pertama kali pengalaman yang bagi saya luar biasa, sangat luar biasa. Teman-teman yang di Matel, hai. Ya, kita pernah satu alma mater, satu perusahaan ya.
Jadi saya dulu tinggal di Wisma Matel. Itu adalah salah satu kisah hidup saya yang menurut saya menguatkan saya, membangkitkan kepercayaan diri saya. 7 tahun yang lalu, saat saya memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri itu, di situ saya mulai merintis usaha Batrisya Herbal. Tinggal di sebuah kontrakan dengan penghasilan tidak pasti, sekitar 2 juta sampai 3 jutaan lah kira-kira. Bahkan kadang-kadang kurang dari itu. Sehingga pada saat saya ingin memulai bisnis seperti ini, saya berpikir keras. Bagaimana saya bisa memulai bisnis ini tanpa menggunakan modal. Artinya modal yang saya maksud di sini adalah nominal uang ya. Bagaimana saya bisa menggunakan modal yang lain? Modal barangkali skill atau yang lainnya. Awal saya memulai bisnis ini, saya terkena penyakit yang didiagnosa oleh dokter harus dioperasi. Harus mendapatkan treatment yang mengeluarkan biaya cukup tinggi. Pada saat itu saya berpikir, dari mana saya memiliki uang untuk biaya pengobatan saya. Akhirnya saya mempelajari herbal, mulai dari umbi dewa, rumput mutiara, kunyit putih dan sebagainya. Di situ saya pelajari sampai saya juga menemukan banyak sekali testimoni tentang kesembuhan setelah mengkonsumsi virgin coconut oil. Virgin coconut oil 7 tahun yang lalu bisa dikatakan sudah tidak booming lagi. Tapi ternyata memang luar biasa. Saya mencoba membuat virgin coconut oil tanpa enzimatis, tanpa bahan kimia, tanpa pemanasan. Dan alhamdulillah berhasil. Saya konsumsi VCO beserta herbal-herbal yang lainnya. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Kesembuhan tersebut saya share di media sosial. Saya juga meninggalkan nomor kontak saya. Dan di situ saya mendapat banyak sekali orang yang menghubungi saya untuk menanyakan kesembuhan saya. Itulah mungkin yang dikatakan sengsara membawa nikmat. Dimulai dari saya sakit, banyak orang menanyakan kesembuhan saya, dan mereka meminta bantuan kepada saya untuk dibuatkan herbal-herbal tersebut. Ada yang sakit wasir berdarah, katanya di rumah sakit sudah pendarahan berapa kantong. Dicoba dengan virgin coconut oil dicampur tomat kukus dan madu. Beberapa hari kemudian menghubungi saya, alhamdulillah diberi kesembuhan melalui asbab VCO dan herbal lainnya. Dari situ mulai saya ada lagi permintaan VCO, permintaan herbal lainnya dan sebagainya. Karena saya tidak memiliki modal, saya meminta mereka untuk transfer dulu DP. DP itu adalah untuk saya produksi VCO. Setelah saya terima, saya buatkan VCO-nya, saya kirim, sisanya adalah keuntungan saya atau marginnya. Dari situ semakin banyak orderan tanpa saya punya modal dalam tanda kutip biaya produksi. Setelah laris jualan VCO, alhamdulillah saya punya margin, mulai banyak permintaan yang lainnya. Ada yang bertanya, Mbak Faz bisa nggak bikinin sabun mandi tanpa deterjen tapi berbusa? Bahan utamanya VCO. Saat itu saya yang memang bukan ahli kimia, bukan apoteker, bukannya orang yang bergerak di bidang itu, karena saya adalah sarjana agama dan sarjana bahasa Inggris. Jadi tidak ada hubungannya dengan bahan-bahan kimia. Saya pelajari dulu, ya kan? Saya pelajari, ternyata memang bisa membuat sabun mandi atau sabun wajah tanpa deterjen, busanya justru dari virgin coconut oil. Sehingga sabun ini sangat minim bahan kimianya, tapi berkhasiat sangat bagus dan berbusa. Setelah saya mempelajari, saya trial and errornya pun dibiayai oleh orang yang request. Kemudian saya kirim sampelnya, alhamdulillah orang yang request ini langsung order 1000 piece. Saat itu diberi merek Zahra. Jadi saya pertama kali launching sabun mereknya Zahra. Setelah sabun ada lagi yang request, Mbak Faz bikinin lotion dong, bahannya VCO. Lalu Mbak Faz bikinin ini dong, bahan VCO, bikin itu. Tanpa terasa sekarang jumlah
produk Batrisia sudah ratusan piece. 7 tahun yang lalu kondisi saya masih tinggal di kontrakan dengan kondisi yang tadi saya ceritakan. Kemudian 3 tahun kemudian, tepatnya 2016, saya sudah punya omset sekitar 1 miliar per bulan. Dan saya meluncurkan buku ini. Jadi buku ini adalah pada saat saya memiliki omset sekitar 1 miliar per bulan, yaitu tahun 2016. Saat ini, 4 tahun kemudian berarti ya, alhamdulillah Batrisia sudah memiliki omset sekitar 20-30 miliar per bulan. Insya Allah tak habis binikmah. Allah kumpulkan orang-orang hebat menjadi stokis di Batrisia, menjadi seller-seller di Batrisia. Ada sekarang beberapa stokis per bulannya ada yang sampai 3 miliar, ada yang 2 miliar, 1 miliar, dan ya beda-beda. Dan masih banyak seller lain yang sedang menuju puncaknya menjadi stokis untuk sukses bersama-sama di Batrisia. Motivasi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan harapan bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis yang saat ini sebetulnya dalam kondisi finansial yang seolah-olah tidak mencukupi untuk memulai sebuah usaha. Dari cerita saya, mudah-mudahan bisa dipetik bahwa siapapun bisa sukses meskipun tanpa modal. Nantikan sharing-sharing saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Fokus menebar manfaat, sukses bersama Batrisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.